Seberapa banyak jatuh bangun yang sudah terjadi di karir lu? Oke, mulai dari gue dulu. Di tahun 2017, gue pernah bikin startup dengan valuasi mencapai 3 miliar. Terhitung kecil sih untuk ukuran startup lain yang kalian ketahui. Tapi berujung kebangkrutan akibat piutang yang tidak dibayarkan oleh klien dan juga bottleneck karena kebutuhan programmer yang mahal dan langka. Lalu menjadi CTO di salah satu perusahaan asuhan BUMN dan dipecat sepihak karena gue nggak bisa mendamaikan karyawan dengan CEO-nya yang sudah bermasalah dari sebelum gue masuk. Malah difitnah, gue yang menghasut mereka. Selang beberapa bulan setelah gue cabut, akhirnya perusahaan itu pun bangkrut. Gue bikin startup lagi dan hampir dapat pendanaan dari tokoh politik yang cukup kuat di negeri ini. Tapi setelah pilpres dia menghilang tanpa jejak, uang pribadi sudah kadung dikucurkan ke perusahaan tersebut, startup pun gue bubarin. Gue menganggur untuk beberapa bulan selama 2019, tidak ada penghasilan dan tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima gue karena posisi gue yang ketinggian sebelum melamar di perusahaan mereka. Ya, mereka berasumsi dengan ekspektasi seleri gue. Padahal gue juga sebenarnya tahu diri dengan posisi tersebut, tapi tetap aja ditolak. Bokap gue meninggal di tahun 2019, nyokap gue meninggal di tahun 2020. Gue bercerai dan gue menghadapi kebangkrutan gue sendirian. Akhirnya keterima di satu perusahaan yang gak gede-gede banget, baru 2 bulan kerja udah kena layoff gara-gara pandemi. Turning point-nya kembali di pertengahan tahun 2020 dan gue mulai semuanya dari nol. Dimana posisi gue sebelumnya setinggi itu kepleset jatuh dari tempat yang tinggi banget, bangkit lagi dan gue sadar gue harus mulai membenahi semuanya dari nol. Gue gak gengsi, persetan dengan gengsi, yang penting gue bisa makan. Kesimpulan dari gue adalah sementok-mentoknya jalan yang kalian tempuh, gue jamin pasti selalu ada solusi. Kadang mungkin lu cuma terlalu cepat menyerah dan gak sadar kalau ternyata kemungkinan itu ada di pelupuk mata. Terakhir, jangan takut dan stres berada di bawah. Jangan gengsi, justru harusnya lo bangga lagi di bawah. Karena ketika lu berhasil melewatinya, lu akan menjadikan cerita itu menjadi cerita paling indah daripada cerita-cerita apapun yang pernah ada di hidup lo.